Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam renungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan secara khusus sepanjang kehidupan kami di tahun 2020 ini. Ada begitu banyak peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini, di mana titik terakhir untuk waktu ataupun juga saat terakhir sebelum kami memasuki tahun 2021, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami pengertian, khususnya di dalam merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk boleh mengerti sapaan Tuhan dan juga menjadi bekal kami memasuki tahun 2021 nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5-14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar dan tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Injil kita dari Yohanes 8 ayat 12 sampai ke 19. Yohanes 8 ayat 12 sampai ke 19. Demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun.
Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang boleh membaca, mendengar, dan juga melakukan firman dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oma, opa, bapak, ibu, adik-adik, dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Tahun ini dapat dikatakan sebagai tahun yang penuh dengan pergumulan. Sebab kalau kita ingat, ketika kita memasuki tahun 2020, kita sudah mendapatkan banjir di sana-sini. Secara khusus kita yang ada di Bekasi. Lalu 2,5 bulan kira-kira setelah itu, kita mendapati pula adanya virus corona, virus COVID-19, yang tiba-tiba saja mewabah bahkan ke seluruh dunia. Banyak negara, termasuk juga di Indonesia, kemudian memberlakukan pembatasan aktivitas sosial, menghimbau setiap orang untuk tetap berada di rumah demi untuk memutuskan virus COVID-19 ini dan juga penyebarannya yang kita tahu melalui air liur dan juga melalui droplet. Seketika saja ketika kita pada tahun lalu ada kegembiraan memasuki tahun baru, tetapi tiba-tiba direnggut oleh kecemasan, di mana kita tidak boleh lagi berkumpul bersama-sama saudara. Kita tidak lagi berkumpul atau tidak boleh berkumpul dengan para sahabat, sehingga menjadi canggung. Dan kalaupun ketemu, kita tidak dapat lagi bersentuhan. Kita perlu menjaga jarak aman. Dan kemudian, meskipun kita sudah memasuki yang disebut sebagai era new normal, rasanya segala aktivitas keluar rumah tetaplah menjadi sebuah ancaman yang menakutkan untuk hidup kita. Selain itu, dampak dari virus COVID-19 ini juga sangat mempengaruhi akan pertumbuhan ekonomi kita. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang terpaksa untuk gulung tikar, terpaksa mem-PHK-kan karyawan-karyawannya. Di tengah-tengah situasi yang lesu, yang tidak bergairah ini, ketika kita tiba di penghujung tahun 2020 ini, maka sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab hanya karena kasih dan juga karunia Allah, itulah yang menolong kita melewati segala pergumulan, secara khusus akibat kehadiran COVID-19, dan kita tiba di titik ini. Saudaraku, melalui COVID-19 ini, sesungguhnya kita bisa berefleksi bahwa manusia, kita semua, tidak bisa menundukkan alam. Kita tidak bisa memberlakukan alam dengan sewenang-wenang. Melalui COVID-19, kita belajar tentang Tuhan. Melalui bagaimana alam dapat membaharui dirinya. Karena situasi COVID ini, kita juga bisa merasakan bahwa kemudian udara menjadi bersih,
langit juga menjadi bersih yang biasanya kotor karena polusi. Dan kita bisa menghirup udara yang segar. Karena itu dari alam, dengan kehadiran COVID-19 ini, kita disadarkan bahwa kita butuh dan senantiasa dapat mengandalkan Tuhan. Ada begitu banyak rencana-rencana yang berantakan karena wabah COVID-19 ini. Namun, kita diajarkan di sana supaya kita bisa sabar. Kita bisa terus memelihara pengharapan kita. Dan setiap hari kita juga dapat memohon kepada Tuhan agar kita terus ditopang oleh-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui COVID pula Allah mengajarkan kepada kita supaya kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Allah melindungi kita dengan membuat tubuh kita tetap prima. Allah memandang kita melalui setiap anggota keluarga kita. Karena COVID inilah kita boleh semakin punya waktu untuk ketemu. Kita juga boleh merasakan kehangatan akan cinta kasih keluarga. Allah memelihara kita dan juga seisi rumah kita, sehingga damai sejahteranya senantiasa mengalir tanpa henti. Oleh karena itu, saudara-saudara, di balik segala kecemasan, di balik segala ketakutan karena virus COVID-19 ini, sesungguhnya kita malah dapat lebih jernih melihat akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Inilah hikmah yang dapat kita peroleh di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Tapi juga melalui peristiwa ini kita juga melihat, sahabat, tentang banyaknya orang yang justru sembrono dalam menjalani hidupnya. Ada begitu banyak orang yang abai terhadap aturan-aturan atau protokol yang sudah ditetapkan dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID ini. Ada begitu banyak juga orang-orang yang terkenal atau juga ada pemimpin-pemimpin baik di dunia maupun juga di Indonesia yang justru menjadi penyebab orang lain terjangkiti virus ini. Dari gambaran inilah yang terjadi di sepanjang tahun 2020 ini, kita kemudian diajak untuk mengambil renungan yang bijaksana, khususnya di dalam kita mau ataupun juga akan melangkah ke depan. Kita harus menyadari bahwa persoalan yang kita hadapi saat ini bukan karena kurangnya orang pandai di dalam pengetahuan mereka, bukan karena orang-orang yang beragama, yang pintar dalam agama itu tambah sedikit. Tetapi hal ini bisa terjadi karena langkanya orang-orang yang berhikmat. Kita tahu bahwa para dokter, ilmuwan, selebritis, para pejabat negara tidak pernah lelah mengajak kita untuk melakukan 3M. Mencuci pakaian kita setelah berpergian jauh, menjauhi kerumunan, memakai masker. Tetapi pada kenyataannya apa yang terjadi? Tetap saja banyak orang tidak patuh dan menganggap sepele persoalan penyebaran COVID ini. Yang ujungnya adalah semakin banyak pelanggar, semakin banyak juga korban berjatuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, belajar dari Raja Salomo. Ia tidak meminta
umur panjang, tidak meminta kekalahan musuhnya, tidak meminta kekayaan dan juga kekuasaan. Di dalam doanya kepada Tuhan, Salomo justru meminta hikmat, meminta hati yang paham untuk menimbang mana yang baik, mana yang jahat, mana yang bermanfaat, mana yang membawa kehancuran. Dan hal ini sesungguhnya sangat penting bagi setiap orang di masa kapanpun. Apa yang dilakukan oleh Salomo sesungguhnya menjadi contoh yang baik bagi kita. Salomo meminta sesuatu bukan untuk memenuhi egonya, namun agar dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan bagi dirinya. Kita mengingat bahwa semakin banyak orang berhikmat, sesungguhnya makin baiklah kualitas kehidupan bersama. Pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimana caranya menjadi orang yang berhikmat? Saudara yang dikasih Tuhan, hikmat hanya bisa didapatkan bila kita setia berelasi, setia berkomunikasi dengan Tuhan. Itu adalah satu-satunya cara. Tidak ada cara yang lain. Di akhir tahun 2020 dan juga menyongsong tahun 2021 saat ini, kita diingatkan untuk senantiasa mengevaluasi, khususnya tahun yang lalu. Dan kita diajak untuk juga membuat resolusi bagi tahun yang baru. Secara khusus, di dalam kita merenungkan sabda Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Firman ini menyadarkan kita untuk berefleksi dengan berpusatkan kepada Tuhan Yesus. Kristus adalah sang terang dunia. Bersama Tuhan Yesus, ia akan menerangi refleksi kita, supaya kita dapat menemukan, mengenalkan talenta kita, potensi kita, serta kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, agar tujuan ataupun juga visi hidup kita menjadi jelas dan hidup kita menjadi lebih optimal. Dengan terang Kristus inilah kita dapat melihat apa yang perlu kita rancangkan, apa yang perlu kita rencanakan untuk meraih tujuan hidup kita. Dan juga supaya kita bisa tahu bagaimana cara mewujudkan resolusi tahun baru kita. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah menetapkan visi ataupun juga tujuan dari tahun yang akan datang, kita juga mesti melakukan sebuah perencanaan bagaimana mencapai tujuan atau visi kita tersebut. Seorang yang bernama Fritz Perner mengatakan, tidak ada arsitek yang membuat rencana di luar kepala. Semua rencana dibuat di atas kertas. Karena itulah kita diajak untuk menuangkan rencana kita di dalam sebuah bentuk tulisan, supaya kita bisa membaca kembali, supaya kita dapat mengingat kembali, dan supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Setelah kita membuat rencana tadi, hal yang penting dalam menyusun rencana kemudian adalah eksekusi. Eksekusi, yaitu melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan.
Selaras dengan hal itu, seorang yang bernama Henry Ford, pendiri dari Ford Motor Company, berkata bahwa visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Kata-kata bijaknya itu kemudian senantiasa melandasi setiap karya yang dia lakukan. Ia benar-benar terus mengalami apa yang dia katakan. Dan sebagai hasilnya kemudian ia berhasil menciptakan produksi mobil secara massal bagi masyarakat Amerika Serikat. Dan dia bisa menjadi berkat bukan cuma untuk Amerika, tetapi juga untuk dunia. Sahabatku yang dikasihi Tuhan, apapun tujuan kita bisa meraihnya asal kita mau bekerja. Oprah Winfrey pernah mengatakan demikian. Tentu saja kita juga menambahkan atau justru melengkapinya dengan doa. Seorang tokoh agama mengatakan, jikalau Anda atau jikalau kita tidak bisa menatap ke depan karena masa depan kita nampaknya suram dan gelap, dan ketika kita juga tidak bisa menoleh ke belakang karena masa lalu kita mengecewakan ataupun juga menyakitkan, maka menengadahlah, tengoklah ke atas, ke arah Allah, ke arah Tuhan. Pasti kita akan memperoleh pertolongannya. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 yang sebentar lagi kita akan masuki. Belajar dari pengalaman hidup kita di tahun ini, tidak ada yang dapat kita prediksi dengan tepat. Namun satu hal yang tidak boleh kita hentikan, yaitu kita harus terus berjuang di dalam hidup ini untuk kita meraih hidup yang lebih baik, lebih optimal, sambil kita juga terus mengalami sang hikmat, sang terang yang berjanji akan menyertai kita senantiasa, yang akan memulihkan, membaharui, dan juga akan mempercayakan, mengutus kita melakukan karya-karya pemulihan, melakukan karya-karya penyelamatan di dunia, di sini, dan mulai sekarang ini. Selamat memasuki tahun yang baru. Selamat berkarya di tahun yang baru ini. Dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.